ini sendiri kan maksudnya? Paling satu orang. Tuh nggak ada siapa-siapa. Halo, assalamualaikum. Aku lagi di Bogor nih, di Kursi Cafe bersama seorang teman yang udah lama nggak ketemu. Kita mau ngobrol-ngobrol. Yang mau ikutan ngobrol boleh. Tapi sayang beliau nggak mau diliatin mukanya. Kalian dengerin aja suaranya ya. Tapi kalau keceplosan nggak apa-apa ya. Garansi. Oke, kita mulai. Gimana kabarnya nih? Udah hampir 1 tahun ya? 1 tahun? 1 tahun apa berapa bulan nggak ketemu? Iya kali ya, setahun kali. Setahun kan? Tapi aku Terakhir kita ketemu di undangan adeknya. oh iya ya, udah setahun berarti, setahun yang lalu. Di nikahan adeknya. Oke, pertanyaan yang pertama, di tengah pandemi ini gimana sih aktivitas hariannya, daily activity-nya gimana? Kayaknya nggak, kayaknya temen ngomong nanya kayak gitu tiba-tiba nih juga. Harusnya nanyanya apa gitu kan? Udah dapat sinyal jodoh atau apa? Ini pandemi. Ya, biar Apa ini tadi? gimana, apakah apa sih keadaan pandemi ini punya gimana sih, apa sih aktivitas daily activities di tengah pandemi? Apakah berpengaruh terhadap aktivitas yang lainnya atau gimana iya, gitu? iya. Kan sekarang lagi rame-ramenya WFH atau apalah gitu. Wah, ya kita biasanya ikutan yang rame-rame itu. Ikutan WFH, tapi secara apa namanya, ya kegiatan pastinya ada terpengaruh gitu kan. Cuman pasti ada negatif, ada positifnya gitu. Dan dari segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya, itu aja sih. Jadi contohnya kayak mungkin yang di bidang pendidikan dia lebih mengenal untuk belajar online juga, ya kan? Yeah. Nah kita juga sama. Kayak di organisasi kita komunikasi lebih dengan virtual juga, ikut menyesuaikan. Kemudian yang tadinya tidak kenal teknologi, kita sekarang lebih kenal lagi gitu loh. Terus apalagi ya? Ya intinya banyak lah yang tadinya kita biasanya kegiatan itu lebih cost-nya lebih tinggi gitu kan. Sekarang bisa lebih efektif, efisien gitu, dan bisa menjangkau tak terbatas jangkauannya seluruh Indonesia gitu. Misalkan kita mau ngadain acara, seminar, sekarang tuh nggak usah lagi sewa gedung gitu kan, sewa tempat, siapin konsumsi. Cukup dengan Zoom. Jadi ya alhamdulillah itu salah satu hikmahnya. Jadi perubahan ada, tapi tapi banyak yang positifnya kalau menurut saya. Langsung ini dong, apa sih ketika misalnya kita di tengah situasi pandemi gini, pasti banyak dong apa sih hal-hal yang baru yang kita alami. Tadi kan contohnya kayak misalnya perubahan dari meeting awalnya kita harus tatap muka, tapi akhirnya kita dengan Zoom. Nah kan berarti kan ada hal-hal yang perlu di ini apa sih, jadi effort lebih ya. Ibaratnya kita sebelumnya belum punya knowledge tentang ini loh, tentang teknologi ini, tentang teknologi itu. Tapi ketika misalnya kita di tengah pandemi, kita harus merubah baik dari sikap, dari pola penyelesaiannya. Sekarang sudut pandangnya bagaimana ketika misalnya kita bagian dari masyarakat. Terus harus juga dong memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang terkena COVID. Nah sekarang secara yang realnya apa sih yang pernah dilakukan gitu, misalnya punya kontribusi apa di tengah ketika COVID gitu kan. Tadi kan kita ngomongin tentang meeting, otomatis kan itu berubah dari ini. Nah sekarang kontribusi positifnya apa sih yang pernah dilaksanakan selain kan pernah ngelakuin ini rapid test massal sama teman-teman di organisasi, langsung aktivitas yang punya dampak positif gitu yang pernah dilaksanakan selama pandemi ini. Coba dong, pengen tahu apa aja. Ya alhamdulillah sih, kalau kita di organisasi Pemuda Bulan Bintang contohnya ya, kita dari sejak awal COVID ini pas Ramadan, contohnya kita ada baksos untuk bagi-bagi takjil, dan selain itu kita juga bagi-bagi masker.
tema kita waktu itu berbagi 1 juta masker. Jadi selain dilaksanakan di sini di daerah Jakarta, Jabotabek, Jabar, juga di beberapa wilayah lainnya gitu loh. Terus kemudian setelah itu kita juga pada saat kemarin di acara pas ada di hari kemerdekaan, kita juga ada acara donor darah, kemudian ada juga rapid test. Rapid test sudah dilaksanakan di Depok, kemudian nanti tanggal 19 Desember insya Allah di kota Tangerang gitu. Dan selain itu kita juga nanti mulai hari Jumat ini, minggu ini kita akan mulai kembali kajian online, Bang. Gitu. Kajian online ini penting gak sih di situasi Covid kayak gini? Tetap penting. Belajar, kemudian ilmu harus tetap jalan gitu kan. Kita harus tetap masuk, dan untuk bisa semua masyarakat mendapatkan itu dengan mudah ya kita melalui kajian online tadi gitu. Berarti apa sih aktivitasnya? Berarti aktivitas yang tadi itu dari mulai sikap pribadi bagaimana menyikapi Covid, langsung ternyata pribadi juga punya nilai lebih terhadap kontribusi di tengah pandemi terhadap masyarakat. Sekarang hal-hal apa aja sih yang jadi penyemangat gitu ketika misalnya di organisasi mengalami kebuntuan di tengah pandemi kayak gini kan, otomatis kan belum tentu misalnya orang-orang kan punya persepsi jangankan untuk menjaga kesehatan, untuk cari makan aja kita dihadapkan dengan kesulitan yang ada. Nah, gimana sih itu, apa sih yang bisa dilakukan sebagai individu maupun bagian dari teman-teman organisasi? Ya, dari dalam situasi kayak gini kita intinya ketika kita berusaha berikhtiar pasti ada jalan gitu loh. Jadi contohnya ya justru kalau saya mendapat satu pekerjaan tambahan gitu loh. Berarti ada nilai jadi, plus gitu ketika misalnya di tengah pandemi, betul, aku punya kontribusi lebih loh itu. Nah. Betul, kalau peluang pasti ada gitu. Dalam setiap kondisi itu pasti ada celah di mana kita bisa masuk. Hanya saja kita yang harus lebih menyesuaikan. Jadi ketika kita memang passionnya di sini, nyaman di sini gitu kan, di satu titik A, kemudian dalam posisi seperti ini, ketika kita berpikir pasti ada peluang-peluang lain gitu. Karena di mana sesuatu itu terjadi, maka akan ada butuh hal-hal yang memang kita di situ bisa berkontribusi juga. Nah, itu kita harus ambil gitu loh. Dan cari peluang-peluang melalui jaringan, melalui masyarakat yang kita kenal gitu aja sih. Oke, nih kalau misalnya kan di tengah pandemi gini kan banyak orang-orang yang frustasi ya terhadap keadaan. Misalnya kaula muda ada yang di PHK, langsung orang-orang ini sulit mencari pekerjaan. Misalnya ada hal yang ini nggak sih, nilai-nilai positif yang bisa disebar ke teman-teman kaula muda nih yang misalnya yang lagi nonton atau lagi nyaksin ini, bisa bisa kasih nilai-nilai positif dari seorang ibu, mbak, kakak, teteh, Diah Badriah gitu deh. Pokoknya hal apa Bardiah, bukan Badriah. Baru setahun nggak ketemu udah lupa namanya. Bardiah apa sih yang bisa kakak, teteh, bunda, Bardiah ibu. Pokoknya hal-hal dampak positif yang sekarang nih misalnya kaula muda lagi down, lagi situasi kayak gini, hal-hal positif apa yang bisa disebarluaskan oleh kakak, teteh, bunda, Diah Bardiah? Oke, di situasi pandemi kayak gini, kita yang merasa muda, yang merasa milenial, jangan menyerah, gitu ya kan? Jadi jangan ngaku milenial kalau situasi kayak gini aja bikin kawan-kawan jadi down. Jadi justru kesempatan ini adalah kesempatan kita yang lebih melek teknologi, yang lebih punya banyak knowledge mungkin ya, karena sering mengikuti seminar-seminar, kajian dan sebagainya. Dan kemudian kalau saya sih lebih mengajak ke kawan-kawan karena kita sebagai muslim ya, yuk kita ikutin master plan ekonomi syariah, di mana salah satunya master plan ekonomi syariah itu mendukung sekali untuk untuk UMKM.
Nah, di situ kan kawan-kawan pemuda bisa ngambil peluang untuk berpartisipasi menjalankan program tersebut, mendukung program tersebut. Karena dengan ikut berpartisipasi di situ, selain kita juga membantu pemerintah, kita juga akan mendapatkan keuntungan-keuntungan secara pribadi. Seperti itu. Karena kan artinya kita nanti akan bisa dapat penghasilan, mengolah kreativitas lebih baik lagi dan sebagainya. Dan pemerintah juga di situ udah banyak ngasih peluang-peluang kepada kaum milenial, baik dari sisi edukasi, kemudian pendanaan bagi siapa saja yang mau, atau bantuan-bantuan bagi para entrepreneur atau pegiat UMKM itu yang sekarang kolaps bisa dapat bantuan juga kayak gitu. Jadi intinya satu lagi, kita tetap tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ya itu yang paling penting, karena dengan kita bisa takwa itu akan menambah keimanan kita dan semuanya pasti mudah gitu. Oke, Itu aja sih. Langsung ini apa sih hal-hal apa sih yang bisa kita kerjakan secara konkret gitu, bagian dari individu, baik individu sebagai individu bagian dari masyarakat, individu bagian dari keluarga, individu bagian tersendiri gitu terhadap COVID yang berlangsung saat ini. Kita udah hampir 7 bulan, udah hampir mau 1 tahun COVID ini ada di Indonesia. Nah, sekarang contoh konkret gitu yang bisa kita kerjakan secara individu, langsung individu sendiri, individu bagian dari masyarakat, individu bagian dari negara. Contoh konkretnya apa sih yang bisa kita lakukan? Ya kalau kita individu buat diri pribadi, pada dasarnya kalau saya pribadi, kita ikuti protokol COVID-19, bagaimana kita menjaga jarak, kemudian tetap pakai masker, mencuci tangan, seperti itu. Itu dipraktekkan dimanapun kita berada, khususnya di rumah gitu kan, di lingkungan keluarga, supaya semuanya bisa aman. Untuk masyarakat sama ya, kita memberikan contoh yang baik ketika kita kemana-mana pakai masker, itu termasuk salah satu bagaimana kita berkontribusi untuk masyarakat kan. Kemudian ambil peluang-peluang ketika kita bisa membantu masyarakat, dalam artian kayak tadi kita bisa memberikan kajian-kajian gratis melalui sosial media gitu kan, dengan pembicara-pembicara yang baik gitu kan, yang menarik seperti itu. Terus untuk yang lebih luas dari itu, ya kita kalau di organisasi kita pemuda, ya kita berupaya mendukung apapun program pemerintah, apalagi terkait penanganan COVID-19 gitu. Kayak contohnya kita ikut melakukan rapid test seperti itu, kayak gitu. Jadi kalau ada peluang-peluang lain, kita tetap ambil gitu. Walaupun memang risikonya dalam kondisi saat ini, ya tidak semua orang mau gitu kan berkontribusi atau melakukan hal-hal yang memang terkait pencegahan COVID, karena kan risikonya orang melihat tinggi gitu kan. Tapi kita alhamdulillah, insya Allah kawan-kawan kita tetap semangat sih Bang, sambil kita juga mempraktekkan bagaimana kita hidup sehat gitu kan, lebih menjaga yang 3M itu gitu loh. Insya Allah alhamdulillah, dan kita sehat-sehat saja alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat kayak gitu. Oke, langsung yang terakhir nih. Yang terakhir ketika misalnya banyak banget. yang terakhir. Ketika kita di tengah pandemi, kita sudah berusaha untuk jadi bagian solusi dari pencegahan, udah ikut program pemerintah. Tapi terkadang kita ketika di lapangan bertemu dengan orang-orang yang menganggap COVID itu hanya sebuah wacana atau hanya sebatas bercandaan. Nah, bagaimana itu ibu, bunda, kakak, teteh menganggap hal itu untuk bisa benar-benar mengedukasi masyarakat yang menganggap itu COVID itu cuma hanya sebatas wacana, COVID itu nggak ada dan sebagainya. Nah, bagaimana yang bisa dilakukan untuk benar-benar mengedukasi masyarakat bahwa itu tuh COVID itu benar-benar ada loh, bukan hanya sebatas wacana atau sebatas apa, bagaimana tanggapannya dan bagaimana yang harus dilakukan. Saya kira kalau terkait orang bagaimana menganggap COVID ini, seperti yang disampaikan Pak Abang tadi. Salah. Ya di luar itu kita intinya
bagaimana kita menegur, bagaimana kita memberikan contoh, itu tidak lain kita dengan mempraktekkan gitu. Jadi mempraktekkan yang seharusnya dilakukan, itu aja sih. Tapi selama ini sih ketika kita keluar gitu kan turun di lapangan tuh kan kadang-kadang kita ketika misalnya turun di lapangan tuh kemarin tuh teman-teman melakukan edukasi rapid test dan sebagainya kan otomatis ada yang pro ada yang kontra. Nah bagaimana menyikapi hal tersebut yang biasa ditemuin di lapangan? Ya kita sih lebih jelaskan lagi, lebih pendekatannya lebih dalam lagi. Karena memang dari awal pas yang khususnya bulan Ramadan ya, kita bagi-bagi masker gitu. Itu masih banyak orang-orang yang berkeliaran itu nggak pakai masker, makanya kita kasih gitu kan, langsung dipakai. Jadi kalau nggak dipakai di situ yang nggak kita ngasih itu memang kawan-kawan atau masyarakat yang memang belum pakai masker waktu itu, gitu. Jadi langsung dipraktekkan dan dipakai. Ya sekarang pun kalau seandainya maskernya ada, ketika memang nggak ada masyarakat yang memang nggak pakai masker, kita harusnya kasih berbagi gitu loh. Kayak gitu. Jadi mungkin pemahamannya atau pendekatannya secara lebih dalam lagi sih, secara personal gitu kan. Apalagi kalau misalkan di lingkungan keluarga, kita langsung aja gitu dijelaskan. Dengan kita mengikuti protokol ini tidak ada ruginya kok gitu kan, dan tidak mahal pula gitu loh. Hanya pakai masker, kemudian sering cuci tangan, itu kan baik kayak gitu. Dan saya lihat dimanapun, di lingkungan manapun lebih taat gitu kan, sekarang lebih banyak yang mengikuti protokol sih kayak gitu. Oke, nih closing statementnya, pesan-pesan buat anak-anak yang anak-anak muda, kaum milenial terhadap situasi sekarang. Yuk, closing statementnya apa nih yang bisa disampaikan? Oke, closing statementnya buat kawan-kawan dengan profesi apapun, passionnya dimanapun, dengan kondisi COVID seperti ini, kita sebaiknya bisa lebih mengupgrade diri menjadi lebih baik lagi, gitu. Karena dengan kondisi seperti ini, tentunya pasti ada hikmah yang bisa kita ambil, gitu. Contohnya sebagai apapun kita, misalkan guru atau misalkan politikus atau dokter, semuanya pasti kita disediakan ruang untuk ruang untuk bisa lebih berkontribusi, lebih mengupgrade diri dan lebih mendapat ilmu yang bermanfaat. Itu aja sih. Jadi jangan lupa kita tetap semangat semuanya, kawan-kawan pemuda dimanapun, yang milenial, kita harus bisa menjadi contoh lebih kuat lagi daripada orang tua kita yang di atas kita, gitu loh. Karena kan kalau COVID sekarang ini katanya lebih rentan buat orang tua yang tidak lagi pemuda lah istilahnya gitu. Kita yang punya imunitas tinggi, kemudian lebih kebal, kita harus ada di depan untuk membangun khususnya ekonomi ya. Ekonomi yang memang peluang-peluang saat ini ada, kita ambil gitu. Kita ambil dan kita praktekkan, kita jalankan bersama-sama. Itu aja sih. Apa nih? Oh, itu view-nya mau dikasih lihat. Di sini bagus sih memang. Tapi jangan dikasih lihat yang baju-baju putih itu. Aduh. Ya oke, guys, ini berapa menit ya? Sampai jumpa di live kita berikutnya. Dah.